dan security, ya. Nah, itu saya bawa ke bukan security sih. Bukan security yang saya bawa sampai belakang itu sekali saya coba saya delete. Waktu itu yang saya bawa ke belakang adalah materi tentang R&D, Research and Development, ya. Jadi di pertemuan terakhir, ya, apa sebenarnya? Ya, pertemuan terakhir itu eh, kita, saya waktu itu membahas tentang Research and Development. Gongnya gitu loh. Gongnya itu tentang Research and Development. Nah, itu yang nanti dan innovation, ya, itu yang nanti mungkin akan saya ceritakan. eh, Oh, enggak. Salah. Ini ada penjelasannya. Kan. Nanti yang terakhir yang AI dan security malah. Gongnya itu. Jadi kita gembok nanti. Kayak ngomongin security dan legal compliance. Ya, nanti pertemuan dan nah itu nanti yang pas kita offline ngobrol-ngobrol kita ngomongin tentang security dan legal compliance. Begitu. Oke? Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke. Jadi malam ini kita coba bahas satu ini dulu. Kalau bisa waktunya masih cukup, kita lanjutkan ke satu lagi. Nah, kita ngomongin operation dan logistik. Em, di zaman AI ini kita akan mencoba mengubah sudut pandang yang tadinya kita selalu berpikir tentang operasional dan reaktif. Apapun itu reaktif, kita sekarang berpikir tentang preventif, ya, preventif dan ada optimasinya. Ya, ada optimasinya. Ini sih ketutupan nih. Delete. Oke. Itu tak close already. Tak ketok soalnya kalian nanti. Oke. Nah, jadi di dalam bisnis eh, dua hal ini itu yang akan menghabiskan banyak uang di dalam bisnis. Apapun bisnis kalian, dua benda ini, dua hal ini, operation dan logistik itu pasti akan yang menghabiskan biaya besar. Ya, Eh, nah operation itu bagian eksekusinya, logistik itu eh, apa yang dideliver ke customer. Ya, logistik ini value yang dideliver ke customer. Nah, dan memang eh, pemikiran-pemikiran tentang dalam tanda petik efisiensi, penghematan itu memang ada di dua ini. Ya, ya saya di satu sisi memang ada nggak sepakatnya. Ya, karena apa? Kenapa kadang saya mikir kenapa sih yang dihemat itu malah di bagian ini gitu loh. Ya, kalau ada apa-apa kenapa nggak potong gaji aja ketimbang menghemat dalam operasional dan logistik. Ya. Tapi secara teori memang seperti itu. Ya, banyak organisasi itu strateginya bagus, tapi begitu operasional, logistik, waduh, saya nggak tahu seberapa banyak di antara teman-teman kalian yang sekarang ini berbisnis ya dan punya karyawan. Percayalah, eh, pikiran manajer, bos gitu kan ya, itu hal yang paling dipikirkan tuh bagaimana menyiapkan gaji karyawan paling tidak sampai 3 sampai 4 bulan ke depan. Ya kan? Mengakui atau tidak, begitulah situasinya. Siapapun di sini yang punya karyawan pasti akan begitu. Nah, itu kan kita bicara ngomongin operasional. Belum logistiknya, nanti hal-hal yang berkaitan dengan proses.
ya untuk mensupport operasional tersebut. Oke. Nah, ini yang tidak mudah. Itulah kenapa selalu kalau ada apa-apa ya efisiensi itu ya di bagian ini. Padahal ya tadi saya bilang eh, efisiensi itu kenapa kok tidak yang dilarikan dicoba ya di entah pemotongan gaji atasan misalnya gitu ya. Bukan karyawan yang dipotong tuh gajinya. Ya, karyawan kalau dipotong gajinya wah langsung demo ya begitu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini yang sebenarnya perlu digarisbawahi yaitu customer satisfaction. Eh, Jangan sampai juga efisiensi ataupun penghematan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ya, jangan sampai karena eh, kita besar karena pelanggan. Itu yang perlu diingat ya teman-teman. Ketika nanti mungkin yang sekarang sudah punya bisnis atau nanti yang bakal punya bisnis. em, jadi kata-kata apa itu? Pembeli adalah raja itu ya ya benar di satu sisi walaupun mungkin ada guyonannya ya raja nggak mungkin nego raja nggak mungkin beli yang murah kayak gitu kan ya. Tapi pada satu tahap itu banyak benarnya ketika kita menggantungkan banyak pada pelanggan. Orang-orang yang bukan orang-orang wah ini nggak enak juga bahasanya. Eh, Siapa sih yang bisa menghindari kata-kata itu? Ya siapa saja yang bekerja tanpa pelanggan, merekalah yang bisa mengatakan kami nggak perlu raja. Tapi kalau yang memerlukan karyawan, pelanggan, ya kita pasti perlu raja. Oke, iya. Nah, eh, biasanya yang namanya operasional itu ya kita punya perencanaan yang bahkan apa sih istilahnya, plannya cuma A kadang ya, ataupun cuma B, A, B, C lah, mentok-mentok C dua atau tiga plan, ya. Dan eh, dalam tanda petik ya gitu-gitu aja, ya. Istilahnya kita jualan di satu platform, terus nunggu orang eh, nego, nunggu orang check out, udah, ya. Eh, itu itu umumnya biasanya seperti itu, ya. Bahkan mungkin dalam tanda petik agak ngeyel. Wah, udah tuh kayak gini nih dah yang paling bener dah. Ya, nah itu yang terjadi di Kodak ya. Kodak sama dulu ada satu saya lupa ada satu eh, perusahaan yang akhirnya bangkrut ya karena seperti itu eh, tidak lagi beradaptasi ya. Dan ketika menggunakan sistem pun lebih banyak untuk nyatet data ya mengumpulkan data saja gitu ya apalagi ya pakai dalam tanda petik ngeyel. Udah toh ini berdasarkan pengalaman saya seperti ini itu biasanya seperti itu. Nah sekarang nggak kayak gitu lagi. Sekarang kita perlu sebuah mekanisme bolehlah kalau mau dikatakan AI ya, boleh tapi AI yang bagaimana AI yang sebenarnya diperlukan untuk membaca pola ya lalu mengoptimalisasi hal-hal yang dirasa eh, belum optimal misalnya ya eh, yakinkah kita ini misalnya pengeluaran per bulannya itu misalnya loh misalnya dalam sebuah perusahaan 50 juta misalnya yakinkah ya kita perlu cek lagi
oh bayar ini, bayar itu, ya kan? Mungkin ada yang ternyata bisa dirapel. Sehingga biasa kan mungkin kalau kita pembayaran sesuatu, kalau di depan lebih banyak, itu kan bisa jadi murah ya. Jadi memang berat di depan, tapi ternyata dia menguntungkan. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu perlu di, dimasukkan ke dalam data ataupun informasi yang ada di, di data kita. Ya. Sehingga nanti bisa kita berikan kelihatan polanya. Artinya eh, kita dalam tanda petik kita intervensi polanya. Sehingga bisa muncullah optimisasi. Ya. Pernah ya kan? Saya yakin teman-teman pernah pernah dalam situasi seperti itu. Biasa mungkin langganan bulanan, tapi setelah dicek, wah ini kalau bayar langsung setahun ternyata lebih murah ya. Ya, ya udah bayar setahun aja, jatuhnya lebih murah. Nah seperti itu. Jadi cuman kan pertanyaannya, eh, lah AI-nya di mana gitu kan ya? AI-nya ya sebenarnya AI kita gunakan ya dari data yang sudah banyak kita kumpulkan itu melalui operasional di lapangan itu dan itu kan datanya mesti gede ya datanya mesti gede ya kayak sebuah perusahaan apa sih shuttle bus itu membuka jalur eh, trayek gitu kan ya rute baru itu kalau cuma berbasis insting ya mungkin ada suksesnya tapi kalau bisa berbasis data lebih baik ya berbasis data lebih baik jadi misalnya eh, membuka eh, di dalam sistem kan misalnya di dalam sistem bookingan shuttle selama ini tuh ataupun mungkin di media sosialnya menanyakan jalur ke sana ada nggak sih. Nah, ternyata yang bertanya tentang jalur itu dalam setahun itu banyak ratusan. Nah lalu kita lihat kompetitor kita yang buka jalur itu cuma satu. Nah itulah gunanya AI kita mainkan di sana lalu kita buka mungkin bukaan awal nggak tiap hari nah, kayak gitu oke nah jadi kita menjadi prediktif tidak lagi reaktif ya bahkan mungkin kita bisa tahu wah ini ada rute yang nggak nggak nguntungin nih kita kurangi lah nah, kayak gitu ya Eh, dan kita bisa otomatisasi ya. Kita otomatisasi kita optimisasi ya kita tidak lagi eh, memadamkan api tetapi menjaga supaya api tidak hidup ya begitu jadi itu yang diperlukan sekarang dengan adanya AI ya jadi kita tidak lagi berpikir tentang eh, misalnya lah kalian berbisnis berbisnis apalah gorengan lah ya yang simpel aja ya bisnis gorengan itu mungkin dari jualan selama 1 tahun udah jualan gorengan nanti tahu kalau menjelang kalau di bulan puasa gorengan ini lebih laris ya. Eh, saya paling tidak harus nyediain tepung segini tempe segini. Nah, jadi sudah bisa memperkirakan sebelum harga tepung naik saya misalnya udah beli dulu ya kapan saya harus membeli tepung misalnya ini cuma misalnya aja tapi seperti itulah kalau kita bisa mengoptimalkan eh, penggunaan AI. Nah, ini demand forecasting ya. Jadi setelah melihat data penjualan, jadi kita nggak lagi
Tapi mungkin ya, mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin orang tuanya masih jualan warung ya kelontong gitu kan ya. Itu kalau misalnya dicatat data yang mungkin ada tuh ya orang yang masih nyatat penjualan pakai buku batik itu ya. Nah, itu tuh kan bisa digitalisasi sebenarnya melalui AI di foto aja masukin ke AI nanti jadilah datanya itu jadi digital. Nah itu bisa dipelajari polanya. Oh hari ini setiap hari yang banyak laku ini maka oke lah saya nyetok ini. Nah kayak dulu saya ingat tuh saya punya temen yang buka warung tuh dia selalu nyetok rokok itu di hari Jumat siang. Habis Jumatan, borong rokok untuk ditaruh di warung. Karena apa? Ternyata setiap Jumat malam sampai weekend, itu orang yang beli rokok itu banyak. Nah, itu, itu contoh. Jadi demand forecasting yang ya mungkin itu boleh lah kalau mau dibilang pakai insting, tapi kan itu kan ada datanya. Jadi bukan insting sebenarnya, tapi ada datanya. Ya, dan percayalah itu juga nggak terus eh, setiap weekend pasti rokok laris. Kita kan juga perlu tahu juga, oh oke rokok laris, tapi rokok yang apa yang ternyata sering dicari orang. Nah, ya ini mohon maaf jadi ngomonginnya rokok ya. Karena ini contoh nyata yang di depan saya waktu itu ya. Saya ngomongin kejadian nyata. Ya sampai dia hafal yang biasa dicari orang itu rokok ini. Jadi ini yang banyak saya stok. Begitu ya. Nah, ada beberapa teman-teman saya yang sampai sekarang juga dia jualan offline, ya, punya toko, punya warung. Itu eh, ngambil barangnya itu dari toko online, dan dia hanya mengambil barang yang pada saat ada flash sale, promosi, ya, dia kumpulkan itu, dan dia ngambil untung nggak perlu banyak-banyak eh, karena sudah untung banyak lah, istilah untungnya udah lumayan begitu. Nah, karena budaya masyarakat kita masih ada beberapa yang masih berharap ada tokonya gitu kan ya, begitu. Itu contoh contoh demand forecasting. Nah, atau ya sama sebenarnya demand forecasting dengan penggunaan kalau ini penyetokan ya. Kalau tadi kita memperkirakan kalau demand forecasting itu memperkirakan permintaan. Sebenarnya ya ini berkaitan dengan inventory. Berarti kita tadi wah nyetok nyetok apa rokok misalnya nyetok eh, waktu itu tuh dia masih jualan bensin eceran tuh loh. Nah dia juga setiap Jumat siang dia nyetok. Waktu itu masih dapat bensin eceran tuh masih muda. Ya, seperti itu. Jadi AI bisa bantu di dalam ini dua hal yang berkaitan ya, demand forecasting dengan inventory optimization. Bahkan nanti bisa tahu juga ada yang dah nih barang ini tidak tidak diperlukan lagi, nggak banyak peminatnya. Ya sudah nggak usah nyetop lagi, ngabisin aja dari yang ada. Atau tadi misalnya jalur shuttle ya tadi dari yang tiap hari udahlah kita kurangi aja. Ya. Beberapa saya tuh penasaran kalau shuttle 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 tuh dari Bandung itu ramai banget kayak di Jogja tuh yang ke Semarang tuh ya shuttle di Jombor tuh ya. Dulu cuma ada dua kayaknya. Sekarang udah ada sekitar 5 atau 6 dengan jalur yang sama. Artinya pasti pernah ada satu satu eh, pertimbangan ataupun perhitungan tentang kebutuhan itu.
Nah, yang saya pernah mainkan dulu saat saya eh, TA S1 ya mainan ini, logistik dan optimisasi rute. Saya pakai algoritma genetika, ya kan. Saya juga bermain dengan Pak, ada dosen itu. Kita ada beberapa algoritma yang kita coba. Ada algoritma semut, ya kan. Ada algoritma serigala, ya. Itu semua bisa di AI-kan dan dipakai untuk melakukan optimasi rute, ya. Dan sebenarnya sekarang di aplikasi kayak Google Map pun sudah ada, ya. Google Map minimal Google Map itu ada dari titik mana ke mana nanti yang menghindari macet dan sebagainya itu udah ada, ya. Gitu. Jadi bisa AI itu untuk mendinamiskan rute, ya. Bahkan mungkin eh, kalau kalian suatu ketika eh, pernah memakai Google Map untuk eh, public transport, ya. Saya mau dari sini ke sini, kalau public transport apa saja, itu tuh sejauh saya nyoba selama ini tuh mesti tepat. Karena saya nggak tahu ada algoritma apa yang berjalan di dalam Google Map itu, tapi dia termasuk bisa mendetek kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi kalau kita nggak pakai Google Map, ya. Kayak dia bisa memperkirakan misalnya secara tidak langsung, ya, eh, mendung itu diperkirakan, ya. Ternyata ternyata Google Map bisa, ya, secara tidak langsung itu termasuk dipertimbangkan. Atau maintenance, tapi ini mungkin saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman yang involved di dunia seperti ini, ya. Terutama yang kaitannya dengan SIN misalnya, ya, eh, SIN ataupun server lah, ya. Itu bisa loh diprediksi eh, kapan akan eh, bermasalah, ya kan, kapan akan downtime. Em, Pernah nggak sih teman-teman yang punya laptop yang agak kekinian itu kan bisa tahu ya umur baterainya tinggal berapa lama, sekarang kondisi baterainya berapa persen, ya kan? Nah, itu tuh sebenarnya termasuk masuk ke use case 4 ini, predictive maintenance. Itu semua pakai pakai AI, ya, pakai AI. Nah, ini yang agak bukan agak, ini yang mungkin lebih relate ke teman-teman, ya, supply chain visibility, ya. Jadi kita bisa tahu di dalam chain supply chain yang kita kita eh, ya misalnya teman-teman ke bisnis, ya, itu bisa bisa kelihatan, ya, bisa visible dari hulu sampai hilirnya itu bisa kelihatan, oh ada isu di sini, ada isu di sini, ya kan. Itu jadi sekarang ini zamannya transparansi, ya. Kita kalau nggak transparan terhadap proses kita, data kita, ya memang nanti ada data-data yang tidak harus semuanya semua pihak tahu, tapi dengan kita membuka proses yang ada di dalam bisnis kita terhadap semua stakeholder, percayalah akan lebih membahagiakan. Oh, ada beberapa algoritma untuk demand forecasting tuh ada. Ya ini yang basic-basic tuh Arima, Sarima, ya kan. Itu bisa seasonal data. Nah, jadi tahu, oh kalau bulan-bulan kayak gini gimana kayaknya. Ya. Ya kayak tiket pesawat, tiket kereta api itu udah di set itu. Kalau hari Jumat pasti tinggi gitu. Ya. Eh, ya kalaupun nggak tinggi, ya 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 itu tadi, kalau kalau ternyata demand-nya itu nggak tinggi, dia akan turun harganya. Tuh, ini ada beberapa algoritma.
Kalau yang inventory ataupun routing ada itu ya, eh, berapa algoritma ya. Apa sih? Saya lupa itu. Eh, list alah MLP itu eh, list produk main LP-nya itu ya, saya lupa namanya. Eh, tapi ini ada beberapa algoritma yang bisa kalian pakai untuk proses inventory, optimisasi inventory ataupun rute. Yang saya pernah mainkan ya yang paling bawah ini. Ya, termasuk mungkin minimum spanning tree itu ada semua di situ. Ya, masuk semua. Ini ada beberapa algoritma yang kalian bisa pakai. Eh, dan ini semua kalau kalian nanti misalnya bermain pakai mencoba bermain pakai Python gitu ya. Nah, ini semua tinggal panggil berapa algoritma ini tuh tinggal panggil ada library-nya. Jangan khawatir. Untuk maintenance dan risk ya ini pun sebenarnya arahnya juga deteksi ya ataupun klasifikasi. Nah, sebenarnya ini arahnya tuh klasifikasi ya maintenance dengan risk ini klasifikasi sehingga eh, kita bisa gunakan eh, untuk mendeteksi eh, kondisi, baik itu kondisi perlu maintenance atau tidak, dan seberapa besar resiko misalnya, ya begitu. Em, cuman yang perlu diingat bahwa AI ataupun algoritma apapun yang kalian pada akhirnya akan pakai dalam proses kalian, itu yang penting datanya, ya datanya harus ada lengkap, hmm, kualitasnya bagus, ya, dan ada orang yang bisa baca data. Wah, ada yang baru mau gabung, oke, lambat sekali atau terputus tadi, ya, ada yang baru gabung rupanya, gitu. Ya, jadi eh, selain data itu perlu ada ready, eh, orang yang bisa menginterpretasikan terutama hasil itu juga diperlukan, ya, human interpretation itu matters. Begitu. Ya, jadi jangan sampai kita punya data banyak, bagus, bisa dijalankan, dapatlah apa tadi entah pola ataupun optimisasi, tapi begitu urusan dengan interpretasi, nggak ngerti ini maksudnya apa. Wah, kacau. Hmm. Udah pakai AI mahal-mahal, pas interpretasi, ya memang bisa dibantu AI sih. Tapi kalau ternyata AI juga salah, halu, nah, masalah. Ya. Ya. Lebih baik memang ya memang kalau kita tetap pakai AI ya kita buat promnya yang bagus. Nah, untuk case tadi kembali lagi ke inventory dan forecasting ya eh, kita bisa lakukan untuk stock distribution ya stoknya itu sesuai misalnya di setiap cabang lalu bisa forecasting yang nantinya akan dibantu AI untuk mengecek eh, memprediksi demand ya gitu. Jadi forecasting eh, memang paling mudah dibantu pakai AI sih paling mudah ya. Tinggal kita masukin fiturnya apa saja, kita bisa langsung serahkan sih sebenarnya ke melalui prompt ya ke misalnya ChatGPT itu bisa ya. Em, untuk bisnis impact case tadi satu eh, apa ini misalnya kita berhasil menerapkan proses inventory dan forecasting
menggunakan AI, maka ya akan bisa banyak mengurangi kelebihan stok, mengurangi eh, hal-hal yang tidak dipakai, dan lebih efisien dalam penggudangan. Ya, karena biaya gudang itu nggak ada ceritanya ajek ya, pasti akan naik sepanjang waktu ya. Di Jalan Magelang itu, Jombor ke utara itu banyak gudang disewakan. Ya, karena saya punya teman yang punya eh, gudang disewakan. Nah itu eh, saya tahu dari ceritanya dia memang yang memerlukan gudang itu ya lumayan banyak di sepanjang tahun. Oke, logistik optimization pada e-commerce yang bisa di apa isunya adalah tentang rute delivery, ya kan, lalu eh, delivery cost-nya, ya. Eh, kita jadi bisa tahu sih ya. Saya pun juga kalau kadang sedang sedang malas mikir ataupun saya berada di luar kota, eh, saya akan minta bantuan, kadang minta bantuan AI sih. Saya mau ke sini 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 jalan kaki, ada nggak sih? Eh, tapi saya ingin melewatin ini itu sebaiknya saya lewat mana? Ya, jadi bisa kita pakai prompt begitu. Ya, nanti kita dapatlah jalur terpendek dengan melewati apa yang kita inginkan. Bahkan mungkin dengan AI bisa direkomendasi, oh kamu jalan yang ini dulu, nanti yang ini nanti belakangan. Itu bisa juga. Ya. Nah, sehingga nanti impact-nya faster delivery, cost-nya rendah, dan customer pasti akan bahagia kalau eh, barang yang di-deliver itu on time. Oke. Eh, Nah, ada beberapa tantangan dan resiko kalau kita ngomongin AI di operasional. Ya, kita nggak tahu data yang kita koleksi selama ini itu sebenarnya data itu kualitasnya bagus atau tidak. Karena kita seringnya yang ngumpulin data saja. Karena sangat mungkin banyak data-data yang missing, ya, banyak yang missing. Jadi AI itu sering gagal bukan karena teknologi, bukan AI itu sudah bagus teknologi, tapi karena organisasi itu nggak siap, ya. Oh, pengen pakai AI, gitu kan. Tapi tanya, datanya udah ready belum untuk dimasukkan ke AI? Waduh, data yang mana aja ya Pak? Waduh, sudah. Kalau udah seperti ini ya saya bilang ya kita perlu waktu lagi untuk membenahi eh, situasi seperti itu. Nah, jadi sekarang ini nggak ada lagi lah operasional itu 100%, ya karena kita bukan berarti menghilangkan situasi yang reaktif ya. Tetap ada kalanya kita ada reaktifnya. Ya. Tapi dengan adanya AI kita memang perlu membuat sesuatu yang lebih prediktif. Oke, jadi sistemnya diefisiensikan dan mungkin perlu ada semacam standarisasi apa sih QoS lah QoS-nya tuh ya. Kalau misalnya eh, servis layanan apa itu sehari jadi ya kan 2 hari jadi bukan kayak penjahit itu aduh ya Allah mohon maaf lahir batin kalau ada yang orang tuanya penjahit ya. Sering kan penjahit itu punya janji-janji penjahit ya, susah sekali untuk ditepati, bukan ditepati, yang dipegang gitu ya, janji-janji penjahit. Begitu. Oke, nah ini ada beberapa platform AI ya yang bisa digunakan ya. Eh, dan sebenarnya
kalau perusahaan-perusahaan besar memang sudah pakai, biasanya mereka punya sistem tersendiri sih, ya. Kayak IBM Maximo itu memang punyanya IBM, ya. Itu. Sedangkan yang lain-lain ini ya kita bisa gunakan seperlunya saja, bisa, bisa, ya. Eh, ini tantangannya di sana. Jadi eh, kalau bisa tuh memang bukan kita membayar platform lalu yang sudah ada AI-nya, tapi bagaimana sebenarnya yang kita pikirkan platform tersebut adalah platform yang kita perlukan atau tidak, sehingga masalah kita bisa terselesaikan atau tidak. Ya, itu. Ini harusnya sih memang saya udah ngasih tugas ke teman-teman ya, harusnya. Tapi ya saya lupa, ya. Eh, Kayaknya ini masih bisa lah satu materi lagi ya. Nggak apa ya, biar kita bisa dua materi ya hari ini ya. Satu lagi tentang, nah ini yang saya agak termasuk suka nih materinya tentang HRD, di Human Resource. Tapi nanti saya di sini agak pakai sudut pandang lain ya. Eh, ada sudut pandang lain yang ingin saya ceritakan. Jadi mungkin eh, kalau secara materi saya yakin kalian bisa baca sendiri. Saya akan lebih banyak cerita, sharing lah ya. Eh, Kayak tadi misalnya yang operasional dan apa dan logistik itu, eh, saya ngalami sendiri ketika berbisnis kecil-kecilan itu ya. Ya sampai sekarang masih itu, eh, memang yang paling menantang ya di bagian logistik dan operation kadang sulit diprediksi, ya. Ada hal-hal yang memang bisa diprediksi, tapi ternyata banyak juga yang apa ya, luput, bahasa Jawanya tuh luput gitu ya, nggak pas ketika diprediksi begitu, ya. Wah ternyata begini, wah ternyata begini, ya. Karena yang sering kita lupakan adalah eh, kompetitor, ya. Kalau kita ngomongin ngomongin bisnis, tolong jangan pernah melupakan kompetitor. Di situ kita sering miss. Kita sudah berpikir tentang bagaimana nanti income dan outcome dari bisnis kita, tapi kita melupakan bahwa ada kompetitor juga loh, yang akan mempengaruhi hasil kita. Nah itu dari sudut pandang saya secara pengalaman berbisnis, itu yang saya sering miss itu adalah kompetitor. Ya memang kita bisa apa ya, berapologi. Ya kalau nanti memang rezekinya dapat, ya dapat. Kita sering pakai kayak gitu kan ya, apologi kita ya. Ya nek wis rezekine ya insya Allah entuk lah, ya kan. Kalau udah rezeki nggak akan kemana, gitu kan ya. Nggak usah kuliah, wis nek gara kayak gitu wis. Nggak perlu, ya kan. Ya tetap harus ada strategi, ya. Bertawakal itu memang nomor satu di depan, tapi tawakalnya itu doa untuk yang positif, bukan doa untuk pasrah, tapi doa untuk positif dulu, ya. Walaupun kita sisipkan juga dalam doa kita, ya Allah, Pak saya berusaha seoptimal mungkin, hasilnya saya pasrahkan pada Engkau ya Allah, misalnya gitu kan ya. Eh, tapi izinkan saya berusaha dulu, nah, misalnya begitu. Itu, itu kalau berbisnis seperti itu, ya. Eh, saya selalu percaya tetap ikhtiar dan tawakal itu harus imbang, ya dalam berbisnis. Jadi eh, strategi tetap harus ada,
Ya, strategi tetap harus ada, nggak mungkin nggak. Nah, eh, di materi yang satu ini ngomongin HRD, sekarang ini eh, dalam tanda petik AI itu juga memang tidak murni AI sih ya. Jadi selama ini tuh sebenarnya perusahaan udah pakai sih, udah pakai eh, belum nggak banyak mekanisme secara komputasi lah ya. Itu untuk memanage human resource-nya. Nggak mungkin nggak. Ya. Eh, Pasti ada walaupun nanti versinya bagaimana. Karena tahun berapa sih? Sekitar tahun eh, persis sebelum pandemi kalau tidak salah ya. Sekitar awal-awal itu sebelum pandemi. Saya diminta oleh teman saya untuk membuatkan satu sistem untuk membantu HRD, ya kan. Yang nantinya sistem ini akan menjadi modul kecilnya ketika data akan dikumpulkan. Modul kecil untuk data collection yang nantinya akan masuk ke dalam sistem HRD yang lebih besar. Di situ saya belajar bahwa ternyata memanage human resource dan talent itu amazing ya, tidak mudah, sangat tidak mudah. Bagaimana memboboti setiap kondisi human apa karyawan itu tuh amazing ya dengan berbagai macam situasinya. Saya nggak tahu buat teman-teman yang sudah berbisnis itu seberapa banyak teman-teman tuh memperhatikan data human resource eh, teman-teman gitu loh. Ya, apakah udah yang penting kalian ngerja ini pemain gajian segini sudah. Ya. Karena dari tempat yang saya waktu itu mengerjakan sistem itu, saya akhirnya baru tahu oh, nanti ada karyawan yang kondisinya begini, dia dibeginikan. Kalau bagus di sininya, nanti dia dibeginikan. Ya kan? Kalau nggak bagus di sininya, dia dibeginikan. Nah, ini memang ini perusahaan yang relatif gede sih ya. Ya, gitu. Nah, cuman oke, AI bisa membantu di sana, jelas. Ya, AI bisa membantu di sana. Ya, Em, jadi AI sekarang sudah sangat bisa membantu human resource management ataupun human resource department itu dalam proses administratifnya. Ya. Bahkan pada satu tahap AI akan membantu banget untuk proses-proses yang sudah selama ini dilakukan sehingga terjadi seperti otomatis. Nah, kayak klasifikasi karyawan, ya kan, eh, proses-proses yang eh, sering apa namanya ter repeat gitu loh, berulang kali terjadi. Nah itu disitulah perlu AI ya, ya perlu AI. Nah dan proses yang ada di dalam HRD ataupun HRM itu kebanyakan adalah proses-proses yang memang berulang kali. Ya, mulai dari rekrutmen sampai dengan mungkin pensiun itu ada semua di sana. Dan itu berulang kali sehingga itu memang layak di AI-kan. Ya, di AI-kan. Sehingga pada satu tahap ketika datanya sudah banyak, manajer bisa berpikir, wah ternyata misalnya yang skornya bagus, karyawan tuh sebenarnya perlu di scoring. Gitu, ya. Saya nggak tahu tempat kalian bekerja bagaimana kalau ada yang sudah bekerja. Apakah karyawan itu eh, ada skornya atau tidak? Entah bulanan ataupun tahun.
mingguan, semesteran, ya. Biar saya bilang, kalau kalian punya karyawan, itu layak diapresiasi. Hal-hal yang, eh, karena gini, eh, mereka tuh supaya ada motivasi untuk berprestasi, perlu ada insentif-insentif untuk prestasi yang di luar seharusnya. Itu perlu. Nah, nah, itu semua sangat mungkin dibantu AI, ya. Sangat dibantu. Nah, cuman di sini saya akan men-skip banyak slide di sini, cuma karena saya ingin fokus pada eh, rekrutmen bias dan inconsistent hiring quality. Saya fokus pada proses rekrutmen. Isunya adalah kenapa kita perlu AI? Karena dianggap manusia itu eh, bias dalam rekrutmen, ya kan? Entah mungkin kolusi, korupsi, nepotisme, ya kan? Bias intinya. Dan ada beberapa hal yang nggak konsisten. Wah, yang si itu diterima, eh, padahal nilainya sama saya, bagusan saya, ya kan? Itu tuh sering. Belum lagi yang turnover keluar, ya kan? Nah, saya ingin mencoba lihat dulu di sisi yang ada sisi hukum lah, sisi hukum. Eh, Ketika perusahaan bergeser pada AI untuk melakukan rekrutmen misalnya, pertanyaannya, adakah perusahaan yang mungkin selama ini teman-teman tahu, yang menyediakan mekanisme membantah, membantah. Jadi misalnya teman-teman nih apply satu posisi yang ditawarkan sebuah perusahaan, ternyata udah sampai eh, baru misalnya yang paling mudah lah, baru ngirim bekas sudah ditolak. Kita merasa, waduh, kemarin tuh kayaknya apa yang saya kirimkan sudah sesuai deh dengan yang di, disyaratkan. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah perusahaan yang memberikan penjelasan kenapa si A ditolak? Nah, ini saya mau fokus di sana. Jadi, kita ini lemah di sana ya. Kita sering tidak bisa transparan, explainable terhadap proses yang kita buat sendiri. Contohnya tadi rekrutmen, ketika menolak satu orang, itu harus wajib memberikan penjelasan. Kalau kita mau dianggap akuntabel, kita harus bisa memberikan penjelasan. Kenapa dia ditolak? Nah, jangan sampai kita jawab, wah, kami pakai AI dalam seleksinya. Semua berkas kami masukkan dalam proses AI. Nanti AI yang menyeleksi. Keluar scoringnya, kami pakai kriteria. Nah, kata-kata kriteria itulah yang menjadi kata kunci. Siapa yang buat kriteria? Kan manusia kan? Betul kan? Manusia. Dan AI itu bekerja berdasarkan histori. Dan kalau kita tidak membuat promptnya dengan baik, maka si AI bisa liar mencari knowledge-nya. Kalau kita tidak batasi AI itu dalam mencari knowledge, misalnya nih, Anda perusahaan A lah, mau rekrutmen, wah, pasarinlah semua AI. Oke, capek lah saya pakai AI aja lah. Ya, pokoknya minta AI, gampangannya mudahnya tuh ini. Tolong bantu saya dalam seleksi berkas-berkas ini untuk keperluan seleksi karyawan. Kalau
promptnya semudah itu nanti AI akan cenderung mencari informasi sebanyak mungkin di internet untuk menjadi knowledge-nya dia. Padahal ada beberapa perusahaan yang dalam merekrut karyawannya itu dengan cara yang mungkin tidak tepat. Tapi karena itu kebetulan pas AI mencoba nyari itu masuk, ya siap-siap apa yang diputuskan AI pada perusahaan kita itu ya hasil dari melihat AI melihat perusahaan lain. Kan belum tentu tepat, ya. Dan sangat mungkin terjadi diskriminasi ataupun bias. Jadi misalnya di perusahaan A, mereka punya aturan. Kalau dari UII jangan diterima misalnya. Jahat banget contohnya. Dan misalnya di perusahaan. Kalau dari UII jangan diterima. Lalu si perusahaan B membuat ya tadi mau pakai AI ya kan, yang sebenarnya dia nggak ada masalah dengan lulusan UI gitu. Tapi karena dia promptnya itu tidak bagus, membiarkan AI-nya itu liar, ya AI akan mencari knowledge termasuk ke kampus yang tadi mengatakan kalau dari UI nggak bisa. Sehingga sangat mungkin nanti muncul eh, talent manajemennya itu ataupun proses rekrutmen itu menolak semua lamaran dari UI. Kebayang. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Coba saya tanya. Siapa yang mau tanggung jawab? Ini kan udah halu. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya yang menggunakan AI pada proses seleksi tersebut. Walaupun bisa jadi yang masukin aplikasi itu juga pakai AI juga sih, bisa jadi ya. Ya. Tapi eh, perusahaan itu diusahakan tidak sepenuhnya menggantungkan pada AI. Karena sangat mungkin terjadi rekrutmen bias, inconsistent hiring quality. Sangat mungkin. Kalau sampai terjadi, ya siapa yang mau dihukum? Ya, itu. Jadi dalam talent management, recruitment management, hiring management, kalau memang harus menggunakan AI, pastikan promptnya itu eh, sempurna dan mungkin eh, dipisah-pisah kriterianya. Oh, saya mau AI untuk kriteria A dulu. Ternyata dari kriteria A ini kandidatnya. Lalu nanti nge-AI lagi untuk kriteria B. Jadi sendiri-sendiri tidak digabungkan langsung. Nanti human decision-nya terakhir adalah human decision. Itulah penggabungan dari beberapa hasil yang tadi sudah pakai AI. Itu lebih lebih eh, aman dan nyaman sebenarnya. Nah, jadi human resource itu sekarang, apalagi kalau udah hubungannya sama digitalisasi people management, ya. Eh, saya masih ingat eh, di tempat eh, ada satu pabrik lah, nggak jauh dari tempat saya. Saya apa waktu sekolah S2, S3 itu mereka rutin melakukan rekrutmen dari Indonesia. Setiap tahun tuh paling tidak didatangkan 50 ya kan. Pas saya tanya, suatu ketika ketemu dengan salah satu pekerja, orang dalam lah insidernya. Terus saya tanya, nyari orang Indonesia segini banyak itu pakai sistem tertentu nggak sih? Wah, enggak.
Ya cuma mulut ke mulut lah. Eh, kita tidak, jadi kita berdasarkan ini ngomong, rekomendasi aja dari agen. Nah, disitulah saya bilang, ya harusnya ada sistemnya dong, bos. Ya, waktu itu belum ada sih zaman AI. Nah, tentunya sekarang sangat diperlukan ya, eh, penggunaan AI bahkan untuk mungkin memanage ya. Kita belum ya, belum, masih banyak yang belum. Itu yang KPI berbasis KPI. Oh, ternyata si A ini eh, walaupun misalnya dia kalau di tempat kerja itu masuknya lebih sering telat, pulangnya lebih duluan, tapi ternyata hasilnya bagus sih, outputnya dia bagus. Nah, kayak gini-gini kalau tidak terdigitalisasi, eh, sulit, kasihan lah orang yang benar-benar rajin. Ya. Jadi benar-benar evidence based decision. Oh, si ini ternyata rajin, kita kasih insentif lah misalnya. Ya. Eh, Termasuk mungkin juga yang nggak tahu teman-teman sudah kebayang atau tidak, di dalam human resource dan talent management itu AI bisa digunakan untuk memprediksikan, eh, ya kapan lagi saya akan melakukan rekrutmen, ya kapan lagi. Terus mungkin kalau tadi, oh kita sekarang cari orang Filipin lah misalnya, oh kemarin sudah Indonesia sekarang Filipin, ya nanti balik lagi ke Indonesia. Oh, kenapa? Wah ternyata hasil kerjanya orang Indonesia jauh lebih bagus sih. Nanti saya cari orang Indonesia saja. Ini semua udah pakai AI, ya, udah pakai AI, bisa memprediksi, membantu proses decision making, ya. Itu pada satu tahap kita perlu. Tadi saya bilang, semua ini bagus, semua ini bagus. Tapi kalau ternyata knowledge-nya itu tidak kita siapkan, knowledge-nya yang bakal AI itu baca, tidak kita siapkan, ya mohon maaf, di sini Anda termasuk tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan AI. Karena bisa jadi AI-nya nanti akan membaca knowledge-knowledge yang ada di tempat lain. Sehingga mungkin ada orang yang seharusnya diterima ataupun lolos seleksi, minimal seleksi pertama itu sudah tidak, nggak bisa, nggak lolos. Hanya karena si AI-nya ini mendapatkan knowledge dari tempat lain yang misalnya nih, jangan, wah, lulusan UI jangan dipakai. Eh, Padahal itu dipakai untuk di perusahaan lain, ya. Karena kita memberikan prompt secara liar, ya si AI akan membaca. Ya. Nah, yang memang saya suka itu kalau ngomongin job matching sih. Eh, Kalau pakai AI, memang ada satu isu sih di dalam job matching, ya. Satu isunya adalah, eh, kalau ternyata matchingnya itu nggak tepat, itu udah yang paling umum, yang mudah, matchingnya nggak tepat. Jadi itu satu. Atau mungkin terjadi penumpuan pada satu job tertentu dengan kandidat yang lebih banyak. Terus gimana? Itu yang sangat mungkin terjadi. Nah, saya tetap menggarisbawahi hati, ya tadi, ketika automated resume screening, faster recruitment cycle. Nah, ini yakinkah AI yang kita gunakan itu sudah memiliki prompt yang terbaik atau tidak? Kalau enggak, ya bisa jadi nanti orang-orang yang bagus malah tidak
rekrut gitu kan, ya. Hanya karena mungkin orang-orang bagus merasa, wah ini ada diskriminasi nih, nah kayak gitu, ya, diskriminasi, sehingga udahlah, jangan ke situ bahaya. Nah, termasuk performance. Kalau ini memang saya nggak tahu ya. Kita kalau dosen sih masih modalnya BKD, BKD-nan gitu ya. Yang menurut saya nggak perlulah dipakai performance management, no need lah ya. Tapi kalau kalian kerja di perusahaan besar, perusahaan company-company yang memang sudah multinasional, nggak ada cerita, Mas, Mas, Mbak. Pasti kalian akan dimonitor performance. Ya. Bahkan ya, maaf kalau yang ada yang nggak tahu di TELU University ya, Telkom University itu semua dosennya itu dimonitor performance-nya oleh perusahaannya Telkom ya, dimonitor dan mereka bekerja berbasis performance. Jadi bukan terus gaji tetap wis pokoknya eh, masuk nggak masuk gajinya segitu. Kerja nggak kerja gajinya segitu, ya. Nah, di eh, tell you ya memang ada gaji pokok, tetapi nanti variabelnya itu jadi banyak supaya dia bisa naik lebih banyak yang diterima. Itu gaji berbasis pokok, dan terus terang saya suka saya model seperti itu. Dan memang harusnya sekarang ini orang digaji itu harus berbasis performance dong. Nggak lagi ya karena dia posisinya sudah apa misalnya eh, udah senior tanpa nggak ngerjain apa-apa tapi gajinya tetap tinggi, wah, udah nggak zaman bos, udah nggak zaman, ya. Sekarang ini ya harus berbasis performance. Makanya kalau di beberapa negara Cina, Jepang, ya Asia Asia Timur itu banyak yang orang-orang tua itu bekerja, yang masih bekerja itu pada akhirnya bekerja di tempat-tempat yang tidak memerlukan performance monitoring. Entah misalnya di stasiun untuk mengarahkan orang kemana. Kalau kalian pernah ke Jepang itu yang ngurusin di bagian imigrasi itu udah tua-tua ini kan beberapa ya. Ada yang muda tapi ya, beberapa tua-tua ya kan. Di stasiun itu untuk mengarahkan jalan, mungkin termasuk membersihkan cleaning service-nya itu udah tua-tua. Karena sebenarnya tidak perlu performance, asalkan mereka melakukan selesai. Ya. Nah, salah satu kelemahan kita juga di dalam proses rekrutmen yang menggunakan AI itu tidak ada mekanisme tadi membantah ataupun mekanisme feedback. Saya nggak tahu di perusahaan kalian tetap bekerja di perusahaan kalian ada nggak sih mekanisme feedback dari karyawan ke perusahaan. Saya kok masih merasa belum banyak, ya, feedback. Nah, tapi anonimus lah, anonimus itu bisa nanti feedback ini nanti ataupun apa sih dipakai untuk sentimen analisis, bisa dari feedback kan bisa sentimen analisis gitu. Ya, jadi AI bisa digunakan di sana. Learning jelas saya tidak itu banyak kebutuhan karyawan istilahnya itu kalau lupa ya kan, skill apa yang dibutuhkan ya. Tapi sekali lagi ya salah satu
hampir semua ini saya bilang ya, itu hanya bisa dilakukan kalau tempat kerjanya itu berbasis KPI. Key Performance Index memang berbasis target. Yang target itu bukan target yang simple, tapi target yang memang apa sih? Memang perlu adrenalin di sana untuk memenuhi targetnya. Itu baru akan terasa penggunaan AI ini untuk human resource. Semua ini harus yang ada KPI, karena nanti dengan adanya KPI maka kerjaan kita jadi bisa dimonitor. Nanti akan bisa ya human resource akan berpikir tentang ternyata dari karyawan saya ini yang jago PHP itu cuma 2 orang ya. Kalau saya rekrut harus yang PHP lah, misalnya gitu misalnya ya. Tapi kalau karyawan cuma 3 atau 4 ya kayak seleksi misalnya. Kita tahu kalau ngomongin masalahnya gede, ya masalah gede. Oke. Nah ini yang saya bilang harus ada mekanisme explainability dan transparansi. Ketika pada akhirnya sistem memilih seseorang dibandingkan orang lain, harus ada mekanisme bantahan, bantahan. Jadi janganlah kita seperti ya pemerintah yang dan otot aja, kalau mau ambil saya sudah tinggi bibitnya. Padahal kita perlu mempertanyakan kenapa kok dia yang dihukum timbang saya. Ada nggak penjelasannya itu tuh kalau perusahaan yang multinasional gus benefit kita harus ada transparansi dan explainability bisa dijelaskan. Ya tentunya privacy dan privasinya bisa lebih terjaga. Kalau percaya lah ketika kita bisa transparan dan explainable, orang akan cenderung lebih percaya kita. Oke, jadi jangan sampai terjadi bias. Apalagi misalnya kita nge-set kriteria, misalnya aja, misalnya kriteria untuk bisa jadi dosen itu harus yang publikasinya misalnya atau indeksnya misalnya 10 misalnya. Pertanyaannya apakah ya enggak itu sudah bagus? Kan belum tentu. Apakah yang 10 itu pasti bagus? Ya belum tentu. Nah disitulah AI bisa salah. AI bisa salah. Kalau tidak kita platform dengan baik. Oke. Ada platform itu tidak biasa sih. Karena biasanya platform AI atau human resource management itu mereka punya platform yang ingredientnya saya sudah punya sendiri lah. Jangan yang pakai bawaan AI ya. Dia kalau kalian baru mulai sebuah organisasi pakai layar yang sudah ada. Biasanya kalau sudah menjadi dasar, biasanya pasti akan mengembangkan sendiri. Ada yang LLM ini karena intelligent, beberapa yang sudah saya tuliskan ya. Ini ada yang saya pernah lihat ya review itu ya. Terus saya pernah lihat pakai AI-nya. Saya pernah lihat ada kok di YouTube sih. Engagement yang
Pak, saya di sini saya skip saya jadi sudah cerita banyak ya, tentang recruitment screening, about prediction ya, uh, resilience ini ya. Oh sama ini dia bilang kata polisi isu yang tadi saya bilang kalau kita tidak membuat formnya dengan baik, maka siap-siaplah AI kuliah dalam mencari data knowledge-nya, sehingga knowledge yang bertebaran di internet itu bisa terabsorb oleh AI kalau tidak terarahkan ya. Misalnya udah kita bilang sama AI, tolong bantu saya dalam rekrutmen karyawan ini ada usia 20 karyawan, tolong bantu saya untuk menentukan. Misalnya semudah itu. Jadi ya kalau ternyata AI yang beda informasi, wah benar-benar ada lulusan UI kalau perusahaan sangat blok maka yang AI menjajah sampai perusahaan sana, wah bilang ke rekomendasi ini lulusan UI loh, yang di sana itu di blok maka di sini model blok. Yang tadinya tidak pikir di bawah yang kena nih. Oke, bayang ya. Itu oke. Jadi mungkin itu saja dulu untuk kuliah malam hari ini. Materi saya sudah cover. Nanti saya ambil langsung dari Panoto saja. Ini masuk rekaman Panoto ya. Yang teman-teman tadi masuk Zoom kayak login di sini biasanya nanti otomatis di mana panoramanya ada rekamannya. Paling tidak rekaman Panoto masih sampai tahun ini ya udahlah saya rasa aja kalau ternyata nanti Panoto dihapuskan dari ini, tapi masih akan sampai tahun dia beberapa rekaman saya masih ada di sana. Jadi kalau teman-teman masih saya nanti sampai tahun masih bisa. Saya bisa dijual kalau mau ya rekamannya gitu. Jadi dan dalam rekaman itu saya bisa membaca apa yang di kuliah ini ya. Makanya yang kalau keluar masuk kelihatan juga sih sebenarnya ya. Di dalam Zoom itu ada deteksi dalam Panoto. Bahkan kalian lain pun juga kalian loginnya pakai login ini biasanya kalian login Panoto bisa langsung lihat rekaman itu otomatis tanpa saya share begitu. Oke, jadi masalah presensi yang akan saya ambil dari Panoto saja. Dan tanya-tanyakan, ya itu ada gas, saya rapel ya gajinya. Nanti saya akan bahas dengan nomor 48 dan ada 10 juga dari perusahaan tanah THED dikumpulkan di hari yang sama di hari Jumat ya depan ya tiap pakai berdok aja ya. Kalian bisa menambah lagi bawahnya ya, nggak perlu salam file kalian mainkan semua di berdok. Yang penting saya dikasih akses, jangan dikasih dok tapi saya nggak bisa akses sesuai ya ada mahasiswa kayak gitu. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya rel materinya dan jadi minggu depan kalau ada kesempatan akan saya rel juga materinya ya begitu. Itu saja kuliah malam ini kita akhiri dengan acara. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.